Ya, itu kan pemikiran atau fakta-fakta yang coba diungkap oleh Pak Ridwan Kamil ya. Ya kalau memang pemikirannya demikian berdasarkan fakta, ya dia bisa menyampaikan ini sebagai apa? Sebagai bukti di mana di persidangan. Nanti dia sampaikan buktinya, udah hamil kok, ini buktinya. Gitu. Nanti hakim menilai benar apa tidak nih sudah hamil. Gitu. Sebenarnya yang seperti ini susah kalau pembuktiannya hanya lewat pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti. Ini harus dibuktikan lewat tes DNA, baru ketahuan ini anak siapa. Sepanjang tidak ada tes DNA, muter-muter aja di situ. Makanya kunci dari berperkara mengenai anak itu khususnya di tes DNA. Harus pada legowo, baik Ridwan Kamil, baik si Lisa Mariana harus legowo tes DNA terhadap anak. Supaya apa? Supaya jelas kepastian hukum buat Ridwan Kamil, kepastian hukum juga buat Lisa Mariana. Kalau tanpa tes DNA, ya saling gugat, nggak ketemu. Bukti-buktinya masih sumir-sumir semua tuh. Ya boleh aja menggugat 100 miliar imaterial kan. Tapi ya itu juga nggak masuk juga. Itu cuma sekarang ini nggak ada gugatan-gugatan yang sifatnya imaterial gitu, yang kerugian moral dinilai dengan angka itu ketika dikabulkan oleh hakim itu jarang sekali. Makanya itu cuma semacam intermezzo dari gugatan lah supaya ada nilai gugatan kan begitu. Padahal itu sebenarnya susah dikabulkan. Apalagi kalau bukti-buktinya juga sumir semua, begitu. Kenapa? Karena anak ini belum tahu statusnya anak siapa. Anak Lisa Mariana iya, tapi apakah bapaknya siapa kan belum ketahuan. Jadi sama-sama sumir gugatannya nanti. Lisa Mariana menggugat kepada Ridwan Kamil juga sumir, Ridwan Kamil juga menggugat kepada Lisa Mariana juga sumir juga, sepanjang status anak atau DNA anak belum ketahuan, begitu. Oh boleh dong pengacara ngomong begitu. Baiknya kan namanya ngesaran ya boleh. Udah Lisa, daripada juga gugatannya prematur, udah cabut aja deh biar kita nggak berurusan panjang kan begitu. Boleh itu. Tinggal pihak Lisa Mariana maupun pengacaranya setuju apa tidak. Kalau mereka nggak setuju ya gugatan jalan terus. Ini gugatan ini capek di ongkosnya doang nih, ongkos ke pengadilannya. Begitu. Nah ini Bang, sebelumnya nih balik lagi kan Lisa sebelumnya juga menggugat Pak RK 16,6 miliar Bang. Nah itu gimana? Imaterial sama material itu? Sepanjang belum ketahuan ini anak siapa, gugatannya prematur. Jadi harusnya gugat dulu tuh untuk uji tes DNA anak, baru setelah itu minta kompensasi, baru ya boleh. Tapi kalau sepanjang belum ada tes DNA ya prematur gugatannya. Namanya gugatan KPD ongkos. Memang gugatan perdata itu prinsipal atau baik Lisa Mariana maupun PRK boleh nggak hadir. Di sidang pertama mereka hadir, tapi sidang berikutnya mereka nggak hadir nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum melawan kuasa hukum. Kuasa hukum tergugat dengan kuasa hukum penggugat saling mereka bersidang. Begitu di antara persidangan sama begitu. Kalau prinsipal sih nggak hadir juga nggak apa-apa. Ridwan Kamil nggak hadir selama sidang juga nggak apa-apa, itu biasa aja. Aku juga nggak protes. Berarti menurut aku nggak ada masalah. Ridwan Kamil nggak pernah hadir sidang nggak ada masalah. Lisa Mariana nggak nongol-nongol lagi juga nggak ada masalah. Sama-sama nggak ada masalah. Makanya gugat, apalagi gugatannya begini, belum pasti anak siapa, saling menggugat atau digugat lah si RK. Padahal belum pasti anaknya RK juga kan. Gitu. Ini namanya gugatan yang prematur. Ya. Kuasa hukum Pelino dalam hal apa dia ikut mengaku kita? Katanya mungkin ikut hadir gitu Bang. Ikut hadir doang. Ikut hadir tidak secara resmi. Maksudnya ikut datang lah menyaksikan Iya. sidang tersebut. Iya, Kalau itu mengaku kan- anaknya bisa itu ayahnya tuh Pelino. Itu kan cuma pengakuan biasa tanpa ada tes DNA juga percuma juga. Kalau mau itu Revolusi bukan intervensi aja tuh, memberikan pengakuan dengan bukti-bukti bahwasannya ini anak saya, tapi bukan intervensi. Tapi kan nggak dilakukan kan, hanya ngaku-ngaku biasa itu ya akhirnya bicaranya cuma ngomong-ngomong aja lah itu. Nah menurut Abang kedepannya gimana nih Bang? Silakan sidang RK juga belum hadir, kata Abang nggak apa-apa. Mungkin kedepannya benar gak sih Bang ini sidang nggak bakal dikabulkan gitu, permintaan dari Lisa Mariana ini? Ini sidang prematur karena alat bukti utamanya berupa status anak siapa berdasarkan tes uji biologis DNA itu belum ada, jadi buatan prematur. Hakim kan nggak bisa nyalain Ridwan Kamil, belum tentu anaknya Ridwan Kamil. Jadi ya udah disebut gugatan prematur, artinya apa? Gugatannya nggak bisa dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima. Karena apa? Karena belum lengkap itu gugatannya, bukti-buktinya nggak dapat, atau gugatan ditolak. Ya
kan kita bilang di awal ini gugatan berat ongkos. Jadi ya, sebaiknya sarannya pengacaranya si RK juga bagus juga tuh, mengurangi nilai ongkos yang keluar kan. Ya udah dicabut juga uang prematur, kita bisa baca nih gugatan prematur karena buktinya nggak dapat. Jadi ya bagus juga, dicabut aja lah daripada capek-capek nungguin sesuatu yang kosong. Nah, sarannya ini kan ada anak, biar bagaimana baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana pernah melakukan suatu hubungan gitu, apalagi Ridwan Kamil pernah menjanjikan untuk membiayai anak misalnya, ya baiknya dijalankan aja walaupun bukan anaknya Ridwan Kamil, bantulah si Lisa Mariana kan begitu buat Ridwan Kamil. Nah, Lisa Mariana juga udah dibantu, ya harusnya berterima kasih, jangan kemudian ribut. Ini kan persoalannya kan Lisa Mariana ribut aja, akhirnya kan jadi begini, akhirnya aib masing-masing terbuka begitu. Nah, kalau anak ini kan nggak punya salah, anak siapa kita nggak tahu, tapi sebenarnya anak ini nggak punya salah, bapaknya siapa kita nggak tahu, tapi anak ini nggak punya salah. Kasus heboh yang menyeret nama Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, pengacara nyentrik Deolipa Yumara ikut buka suara. Semua bermula dari pengakuan Lisa Mariana yang percaya bahwa anak yang dilahirkan merupakan darah daging dari Ridwan Kamil. Namun, pernyataan ini membuat pihak Ridwan Kamil geram dan dikabarkan akan melayangkan gugatan hingga 100 miliar rupiah. Apa kata Deolipa Yumara soal ini? Simak selengkapnya. Belakangan ini, Lisa Mariana muncul dengan pernyataan mengejutkan. Ia mengklaim bahwa seorang anak yang dilahirkannya merupakan anak biologis dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Klaim itu pun langsung viral dan menuai kehebohan di media sosial. Merespons kabar tersebut, kuasa hukum pihak Ridwan Kamil disebut sedang mempersiapkan gugatan hukum terhadap Lisa Mariana dengan nilai fantastis, 100 miliar rupiah. Atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Menanggapi situasi ini, Deolipa Yumara memberikan komentar yang tak kalah kontroversial. Dalam pernyataannya kepada media, Deolipa menilai bahwa klaim Lisa harus diuji secara hukum dan ilmiah melalui tes DNA. Ia menyatakan, kalau memang Lisa yakin itu anak Ridwan Kamil, buktikan dengan jalur hukum dan tes ilmiah. Jangan lempar opini ke publik tanpa dasar kuat. Deolipa juga mengingatkan agar semua pihak tidak asal membuat tudingan, terutama jika menyangkut nama besar publik figur, karena bisa berdampak hukum yang serius. Beragam reaksi netizen pun membanjiri media sosial. Berikut beberapa komentar yang mencuri perhatian. Lisa harus bisa buktikan omongannya. Jangan asal tuduh. Kalau memang benar anak Ridwan Kamil, kenapa gak langsung tes DNA aja sih? Deolipa kalau udah komentar, pasti bikin makin rame. 100 miliar tuh gila sih. Tapi kalau fitnah, ya wajar juga digugat segede itu. Kasus Lisa Mariana yang mengklaim anak yang dilahirkannya adalah anak dari Ridwan Kamil kini makin panas. Apalagi setelah kabar gugatan 100 miliar rupiah mencuat. Komentar tegas dari Deolipa Yumara justru membuat publik makin menyoroti kebenaran di balik klaim Lisa. Akankah ada tes DNA? Ataukah ini akan jadi drama panjang yang menguras emosi? Drama antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil masih terus bergulir. Akankah gugatan miliaran rupiah benar-benar dilayangkan? Atau akan ada titik terang lewat jalur hukum? Jangan lupa like, KOMEN, dan SHARE pendapat kamu di bawah ya. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update paling panas dari dunia entertainment dan hukum selebriti.